Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, bersyukur banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terlebih khusus dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa tidur dan bangun kembali dengan sehat. Semua itu karena berkat Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kabar firman Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita buka kitab kita dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan. Konsep mengerjakan keselamatan itu sangatlah penting, karena dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu berarti orang percaya lagi menghidupi iman, berjalan sebagai seorang pengikut Kristus, hidup sebagai seorang murid Kristus, dan berbicara mengenai keselamatan. Keselamatan ini merupakan inti berita Injil, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, maka manusia tidak akan mendapat keselamatan. Keselamatan mencakup seluruh aspek kehidupan Kristiani, baik hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Melalui mengerjakan keselamatan, orang percaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal oleh karena keselamatan Allah yang besar dan nyata kepada manusia. Maka manusia juga harus saling mengasihi satu sama lain sesuai dengan kehendak Allah, sebab manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Paulus berpesan kepada jemaat Filipi agar mengerjakan keselamatan mereka, baik ketika Paulus hadir maupun tidak. Paulus sendiri menjadi teladan dalam mengikuti Kristus. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan hidup sebagaimana Kristus ingin kita hidup. Bukan lagi untuk mencari keselamatan, tetapi untuk mensyukuri dan mewartakan keselamatan itu. Dan ketika itu dilakukan dengan sukacita, perbuatan kita pun akan seterang bintang. Paulus menunjukkan surat ini kepada orang-orang yang sudah percaya dan telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Namun itu tidak lantas membuat mereka tidak melakukan apa-apa ataupun bisa hidup sesuka hati. Mereka harus mengerjakan keselamatan. Katergasomai dalam bahasa Yunani artinya menyelesaikan atau mengerjakan tugas hingga akhir. Mereka diminta agar terus-menerus hidup selaras dengan ajaran keselamatan yang telah mereka terima. Mereka telah terbukti menaati Allah ketika Paulus ada di tengah mereka. Ia ingin agar mereka menaati Allah sampai akhir selama hidup mereka, walau tanpa kehadiran Paulus. Keselamatan adalah apa yang telah dan dikerjakan Allah untuk membebaskan manusia dari dosa, penderitaan, kematian, dan kuasa kejahatan. Allah menghendaki manusia hidup sesuai dengan rencananya. Ketika yang menciptakan manusia dalam Kejadian 1 dan 2, namun manusia
berdosa pada Kejadian 3, sehingga Allah perlu menyelamatkan manusia dari kuasa maut. Banyak orang yang mengaku dirinya percaya dan beriman kepada Yesus, tetapi memandang rendah nilai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mereka menganggap sepele keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Petrus menegaskan, kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Apa buktinya seorang dikatakan sudah tidak peduli lagi terhadap keselamatan yang telah diterimanya dari Tuhan itu? Hal ini bisa dilihat dari gaya hidupnya yang tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia kita, telah dipindahkan dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Maka dari itu kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 12-14. Bukankah masih ada orang percaya yang belum sepenuhnya meninggalkan hidup lamanya, masih bersahabat dengan dunia ini dan mencintai dosa? Rasul Paulus menasihati agar kita senantiasa taat dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya kita harus berani berkata tidak terhadap dosa dan menghormati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Rasa takut dan gentar yang dimaksud adalah menghormati Tuhan karena kuasanya, kekudusannya, dan keadilannya, sehingga kita pun takut melakukan dosa, karena setiap pelanggaran akan membawa konsekuensi. Salomo dalam Amsalnya juga menyebutkan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Mengerjakan keselamatan sangatlah penting, karena dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu berarti orang yang percaya lagi menghidupi iman, berjalan sebagai seorang pengikut Kristus, hidup sebagai seorang murid Kristus, dan berbicara mengenai keselamatan. Keselamatan ini merupakan inti berita Injil, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, maka manusia tidak akan mendapat keselamatan. Puncak keselamatan orang percaya adalah saat menjadi mempelai perempuan Tuhan dan layak masuk ke kota Yerusalem baru. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah diselamatkan dan tujuan mengerjakan keselamatan itu adalah untuk menyatu dengan Kristus, Rasul Paulus menyatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Setiap orang yang mengenal Kristus adalah mereka yang telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran tentang kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Mereka memiliki hidup kekal karena mereka mengenal Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Sebab itu mereka mendapat kodrat baru supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan Allah, menjadi makhluk cahaya seperti matahari bercahaya. Matius 13 ayat 43. Jadi mengerjakan keselamatan berarti senantiasa hidup berpegang kepada firman Allah. Contohnya ialah dengan tidak bersungut-sungut dan membantah dalam melakukan segala sesuatu. Ayat 14, menjalani hidup yang penuh yang benar menjadikan kita seperti bintang yang bercahaya, sehingga menjadi tuntunan bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ayat yang ke-15,
Ini berarti kita menghidupi status kita sebagai orang yang telah diselamatkan Kristus, menunjukkan melalui hidup yang memuliakan Allah, juga menjadi berkat bagi sesama. Karenanya, marilah kita mengerjakan keselamatan kita setiap hari. Mengerjakan keselamatan dalam Filipi 2 ayat 12-18 merupakan konsep penting yang dapat memberikan pengertian mengenai keselamatan dan implikasinya bagi orang percaya. Keselamatan terjadi pada orang percaya karena mereka melakukan kebenaran dan melakukan kehendak Allah. Kehidupan orang percaya tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Tetapi orang yang percaya adalah mengikut Kristus yang juga bersosialisasi dengan orang lain, yang bukan hidup sendiri, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang paling membutuhkan satu dengan yang lain. Keselamatan yang dialami oleh orang percaya di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan dampak positif dengan cara memberikan teladan. Kristus sendiri memberikan teladan kepada manusia ciptaannya. Jadi, sebagai orang yang percaya harus bisa memberikan teladan bagi orang lain melalui hubungan sosial, melakukan kebenaran yang dikehendaki Allah. Implikasinya penting yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat adalah orang percaya harus menjadi saksi Kristus melalui keselamatan yang dialaminya. Menjalani hidup dengan berpegang pada firman Tuhan dan menaatinya merupakan tanda bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap berpegang kepada firman Tuhan, tetap mengerjakan keselamatan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, biarlah firman ini kami baca, kami renungkan ini, kami tetap melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jauhkanlah kami daripada segala kuasa roh jahat yang mau mengganggu kami dalam hidup kami, tetapi Tuhan tetap sertailah kami. Terlebih lagi Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertailah kami, jagalah kami, urapilah kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.